Halo, perkenalkan nama saya Kristina Purnamayanti. Saya adalah dosen program studi Teknik Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Object Oriented Programming. Object Oriented Programming dilaksanakan pada semester genap dengan jumlah SKS adalah 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktek. Pada mata kuliah kali ini, memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep dasar pemrograman Java seperti tipe data dan operator, pengulangan dan percabangan, konsep dasar penyimpanan data kontinu menggunakan array, konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti kelas dan objek, metode, dan lain-lain, termasuk di dalamnya 4 prinsip dasar pemrograman berorientasi objek, yaitu data abstraction, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Setelah mengikuti perkuliahan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep percabangan atau kondisional secara mandiri. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep perulangan atau looping secara mandiri. Materi pembelajaran Object-Oriented Programming yang saya berikan pada mahasiswa sebanyak 14 pertemuan untuk materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut materi Object-Oriented Programming selama 1 semester. Di minggu pertama, yaitu pengenalan tentang Object-Oriented Programming dan Java. Di minggu kedua, yaitu tentang tipe data, variabel, input, dan output. Di minggu ketiga, tentang conditional statement. Di minggu keempat tentang array, di minggu kelima tentang kelas, objek, dan atribut, di minggu keenam tentang akses modifier dan konstruktor, di minggu ketujuh adalah metode overloading dan overriding, di minggu ke-8 adalah ujian tengah semester, di minggu ke-9 adalah enkapsulasi, di minggu ke-10 adalah inheritance dan package, di minggu ke-11 adalah polymorphisme, exception, dan handling, di minggu ke-12 dan 13 membahas tentang Java GUI Swing. Di minggu 14 dan ke-15 kita akan membahas tentang CRUD untuk GUI Swing. Dan di pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan penyampaian perkuliahan saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Penyampaian perkuliahan yang saya lakukan adalah dengan metode problem-based learning dan project-based learning. Dalam problem-based learning, mahasiswa diharapkan berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam setiap pertemuan, saya selalu memberikan studi kasus kepada mahasiswa, di mana nantinya kasus tersebut harus diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Sedangkan untuk metode project-based learning, mahasiswa akan membuat sebuah proyek secara individu maupun berkelompok berdasarkan materi yang telah diajarkan. Menjelang ujian akhir semester, mahasiswa akan diberikan waktu untuk mengerjakan sebuah proyek untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Java dan nantinya langsung mempresentasikan hasil karya mereka pada saat ujian akhir semester. Metode pengajaran yang kedua adalah interaction. Metode ini adalah bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Untuk sistem pembelajaran di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, khususnya program studi teknik informatika, menerapkan pembelajaran secara hybrid, di mana pembelajaran dilakukan di lab atau di kelas secara tatap muka dan secara tatap maya atau daring menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom dan Google Meet. Kegiatan asynchronous learning juga dilaksanakan untuk pemberian dan pengumpulan tugas, pelaksanaan kuis, absensi, dan penyebaran materi untuk mahasiswa, serta saya memberikan feedback atas tugas-tugas yang diberikan, yaitu menggunakan LMS, dengan link LMS adalah elsa.instiki.ac.id, sehingga adanya track record pembelajaran selama 1 semester. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp group di mana apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya dan berdiskusi, saya dapat menanggapi respon pertanyaan dari mahasiswa tersebut lebih cepat. Metode pengajaran yang ketiga yaitu assessment, di mana saya menilai setiap mahasiswa. Biasanya, pada pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan dan disepakati nantinya bersama mahasiswa,
serta kriteria penilaian saya dalam mata kuliah Object Oriented Programming, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan mengatur strategi selama 1 semester agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk sistem penilaian setiap kegiatan mahasiswa dibagi menjadi 5 kriteria. Yang pertama, keaktifan sebanyak 20%, kuis sebanyak 15%, tugas sebanyak 15%, dan UTS dan UAS masing-masing 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya saat mengajar Object Oriented Programming. Selamat menyaksikan. Mulai dengan materi yang keempat, tapi kita flashback dulu ke minggu lalu. Materinya masih ingat tentang apa? Tentang percabangan dan perulangan. Oke. Ada yang masih ingat percabangan apa aja yang ada di Java? Terus kita enggak ya? Ada percabangan, ada apa? For itu perulangan. Kalau percabangan? If. Ada apa lagi? Else. Lagi? If else. If else apa? Else if. Oke, lagi satu? Switch case. Oke, ada 3. Kalau perulangan? Wow. Ada lagi? While. Misalnya saya punya pelanggan for, kemudian apa output dari ini? For integer sama dengan A besar sama dengan A plus plus. Kira-kira outputnya apa kalau saya jalankan program perulangan itu? 1 sampai 9. 1 sampai 10 atau 1 sampai 9? Kenapa? Ya, dimulai dari 1 kurang dari 10. Jadi sebetulnya tidak ikut kecuali kurang sama dengan 10 baru sampai 10. Kemudian kalau misalnya percabangan, kemarin masih ingat sintak percabangan apa gimana? Makanya pertama kita inisialisasi dulu variabel A sama dengan 3. If A sama dengan ya, siapa yang bisa melanjutkan codingannya? Membayangkan aja. Biar dia hasilnya nanti adalah nilai A sama dengan 3. Siapa bisa melakukan coding? Dia berdata. Berarti kalau misalnya di sini saya ada 3 pilihan, A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3. Biar tampilannya A sama dengan 3, siapa yang bisa melanjutkan? Oke, bareng-bareng. Berarti di sini if A sama dengan 1, kita masukkan. Berarti di sini setelah itu else. If A sama dengan 2. Biar panggilnya nilai A sama dengan 2. Nah, yang ketiga, else ini apa else? Ini adalah A sama dengan nilai A sama dengan ya. Oke, berarti sudah masih bisa mengingat minggu lalu terkait dengan perulangan dan penjatakan. Nanti kita akan latihan juga dengan soal-soal codingannya. Dan kita alih dulu ke materi yang keempat, yaitu tentang array. Kalau dulu di bahasa pemrograman C++ sudah pernah membahas tentang array? Array itu apa? Apa? Kurang keras? Array?
rak. Berarti dia adalah, kalau rak itu, kenapa rak itu fungsinya untuk apa? Menyimpan sesuatu benda. Kalau misalnya di array juga menyimpan, tapi dia menyimpannya bukan benda, tapi data. Sama seperti variabel, tapi bedanya adalah array itu lebih banyak variabelnya, ini variabel, sehingga kita sebut adalah array itu adalah kumpulan dari beberapa variabel yang memiliki data yang sama. Biasanya bahasa C, bahasa apapun, array itu dia biasanya, kalau misalnya dia satu array itu kan biasanya satu dimensi kotak-kotak seperti ini ya, kalau teman-teman masih ingat. Biasanya setiap satu array ini dia memiliki tipe data yang sama. Kalau dia integer ya integer semua, kalau dia string semua, nggak boleh campur-campur. Biasanya. Contoh di sini, misalnya saya punya data isinya 5, 10, 15, 20. Masih ingat? Setiap ini ketika kita mau memanggil data yang ada di setiap variabel atau bagian dari array ini, bagaimana caranya? Karena kita nggak tahu kan, kita mau panggil apa 10, gimana caranya? Kalau dulu kan, kalau variabel biasa kita panggilnya nama variabel. Tapi di sini tidak ada nama variabelnya. Dia hanya memberikan sebuah kode, sama kayak teman-teman kalau punya waktu di sekolah TK mungkin ya, naruh tasnya di rak tas gitu. Bagaimana kalian tahu itu rak kalian? Biasanya isi nama. Kalau di array kita tidak menggunakan nama, tapi ada namanya indeks. Masih ingat indeks dimulai dari apa array? Dimulai dari 0. Oke. Berarti di sini 0, 1, 2, 3 dan sampai di sini. Nanti kalau teman-teman ingin mengakses 10, berarti dia diindeks ke 1. Hati-hati, kadang-kadang kita lupa kalau indeksnya dimulai dari 0, dari 1. Kita mau mengakses indeks ke-5, kedua gitu misalnya, kedua. Kalian kadang lupa, mikirnya dari 1, 2. Padahal ini adalah indeks ke-1. Kalau segini kan nggak masalah, adanya bagaimana sih ada ribuan array kan bingung, kadang-kadang. Nah di sini array ada satu dimensi, ada yang 2 dimensi juga. Kalau 2 dimensi, berarti dia kumpulan dari beberapa array. Kalau ada 1 dimensi kan satu baris saja. Kalau dia 2 dimensi, berarti dia kumpulan dari beberapa array. Berarti ada 1 baris, ada 2 baris atau seterusnya. Jadi dia ada 1 digabungin jadi beberapa baris dan kolom. Ini yang multidimensi. Kalau yang ini 1 dimensi. Nanti kita coba mengakses ini dengan menggunakan Java. Untuk mendeklarasikan array di Java, kita menggunakan cara ada 2. Teman-teman boleh mengakses tipe datanya dulu, kemudian ini adalah nama array-nya, kayak membuat variabel biasa. Jadi tipe data variabel. Tapi bedanya ada kurung siku kalau array. Kalau nggak isi kurung siku ya kayak deklarasi variabel biasa. Atau teman-teman bisa mengakses di tipe datanya, kalian bisa isikan kurung siku baru nama array-nya. Boleh. Jadi ada 2 cara. Mau pakai cara yang mana terserah kalian. Biasanya sih kayak yang di belakang ini. Karena biasanya kita kan kalau buat array masih di sini angka berapa gitu biasanya ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana itu boleh untuk mendeklarasikan array. Ya. Kemudian membuat array di sini setelah mendeklarasikan, kemudian yang terjadi adalah ketika kita mendeklarasikan array, dia langsung membuat array tapi dia belum isi data. Ketika kita mendeklarasikan array, dia otomatis membuat array seperti ini, tapi kosongan. Kalau dia seperti itu tidak isi angka di tengahnya, berarti dia akan otomatis bisa menambahkan, jadi dia unlimited, dia bikin array tapi tidak ada batasnya mau bikin array berapa. Artinya tidak membuat berapa space kotak yang dia sediakan, karena dia tidak mengisi, jadi ini unlimited. Kalau kita memerlukan 4, berarti kita tinggal isi dalam kurungnya, dalam seluruh figunya 4. Contoh pembuatan array. Jadi ini kayak ibaratnya kita mendeklarasikan array, kita pesan tempat untuk menyimpan data berapa. Ya kalau misalnya tidak isi batasnya ya kita unlimited. Tapi kalau mau dibuat kita membuat space isinya 4 dong, berarti kita nanti kasih batas ya berapa. Untuk membuat array, kita membuat
formatnya itu nama array sama dengan new tipe data. Jadi selain deklarasi, kita buat ini juga. Biar nggak bingung, kita langsung coba yang lihat koordinatnya. Nah ini. Jadi nanti di Java, teman-teman, buat yang pertama adalah teman-teman deklarasikan dulu. Yang pertama tadi, kita pesan integer nilai kurung buka kurung tutup. Ini kita pesan array. Lalu karena array itu di Java dibuat seperti objek, jadi kita buat new integer, sama kayak pembuatan objek biasa. Ada new-nya. Artinya array tersebut kita buatkan dia semacam objek. Berapa batasnya? 2, berarti dia ketemu 2 kotak. Bisa dilihat di sini kalau misalnya, nah misalnya seperti ini. Integer nilai sama dengan kurung 2 plus 1 sama dengan new integer 5. Sisa was benar nilai indeks kedua, artinya saya punya array namanya nilai. Nilai saya sediakan berapa? 5. 5 itu bukan berarti indeksnya sampai 5, tapi kotaknya sampai 5. Hati-hati. Kalau kalian perlu data 6, berarti kotaknya adalah ada kotak 6, jadi indeksnya sampai 5. Tapi kalau yang 5 ini artinya kotaknya sekitar perlu 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak artinya. Kemudian di sini sistem out Greenland nilai indeks kedua kita tampilkan nilai indeks kedua karena kita belum memberikan nilainya ini masih kosongan. Berarti kalau ini saya jalankan hasilnya kira-kira apa? Kira-kira hasilnya apa? Karena dia masih kosong, berarti ketika saya run nilai kedua adalah 0. Kenapa? Karena ini kosong. Jadi defaultnya kalau misalnya kita nggak memberikan nilai, dia otomatis hasilnya 0. Cara memberi nilai gimana? Kita bisa menginisialisasi dengan cara buat langsung angkanya. Jadi kita nggak perlu membuat new integer kurung siku. Kita langsung bisa membuat isinya dengan cara tadi kita buat variabelnya int integer. Nama array-nya nilai. Ingat kurung buka, kurung tutup. Ini poin penting untuk membuat array. Sama dengan untuk mengisi kita bisa cara yang seperti ini. Cara yang pertama kita pakai kurung kurung berawal, yaitu 50 100. Artinya saya membuat di indeks ke 0 nilainya adalah 50. Kemudian yang kedua atau yang di indeks ke 1 maksudnya adalah 100. Berarti ini saya buat sampai 2 aja. Karena di sini cuma datanya isinya 2. Kalau kalian menginisialisasi dari kosong dari yang tadi integer sama dengan integer, kalian menyediakan boleh. Tapi nanti disesuaikan dengan datanya di sini juga berapa. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa memberikan dengan cara satu per satu. Tapi yang ini cukup codingannya banyak berulang-ulang jadinya. Kalau kita memberikan nilai, kalau pakai yang ini integer ini kita memberikan nilainya satu-satu. Misalnya tadi 5. Saya mengisi di sini 3, di sini 4, di sini 10. Cara ngisinya, kalau yang tadi pakai yang gampang int nilai, kita langsung aja isi nilainya 50, 100, 3, 4, 10. Kalau cara kedua kita buat yang pertama deklarasi yang seperti ini, kita buat isinya berapa, int nilai sama dengan new int berapa kita perlu 5. Tapi untuk mengisi ininya itu kita buat tadi namanya nilai di indeks ke 0 apa isinya, misalnya 50, nilai indeks ke 1 100 dan seterusnya. Itu cara kedua. Jadi caranya terserah kalian mau cara yang pendek atau cara yang panjang. Hasilnya sama.
Nanti kita coba langsung di pemrogramannya. Kalian mau yang mana untuk pembuatan array? Yang pertama boleh langsung seperti ini. Kemudian yang cara yang panjang juga boleh. Cuma jeleknya ini kalau kita ini ke satu bisa menggunakan yang kedua dan seterusnya sampai 100. Kita bisa kombinasikan dengan keluar. Kita coba. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sudah jelas, nanti kita coba langsung di mana namanya, Java ya. Silakan dibuka Javanya.